Kita di Candi Borobudur. Ntar kita naik itu tuh. Candi Borobudur tempat pulang. Kita beli tiket, guys. Ini tiketnya internasional, guys. Bisa naik ke candinya. Ini guys, lewat scan. Berapa? 50? Hah? 50? Dari Iya, naik ke candi kan? Iya. Naik ke candinya 240, guys. Kita naik mobil ini. enggak. Jadi? Saya pergi kok kita biar enggak kebahas. Borobudur Sugeng Siang Selatan untuk beberapa yang baru datang akan diantar sebagai shuttle AP untuk menuju ke Borobudur, nanti sampai di shelter kedua. Silakan naik yang depan dulu. Naik ini, guys. Liburan. Candi Borobudur. Di dalam gitu. Tuh masuk pintu masuk Candi Borobudur. Udah panas, tapi awalnya udah panas sih. Sih 240 dapat pemandu apa semua. Bagus nih. Nih candi nunggu pemandunya nih. Aku dari Papua, guys. Dia santai, guys. Thank. Kita di Candi Borobudur. Kita mau cari pemandu dulu ya, guys. Oke. Nunggu dulu pemandu. Left. Oke, guys, nanti kita lanjut lagi. Ya gitu bisa aku kasih nomor pemandu itu ya. Kita lanjut lagi sebentar. Tunggu pemandunya datang. Panasnya, Masya Allah. Kita sekarang berada di halaman par menunggu pemandu di Candi Borobudur.
Tunggu kita masuk baru kita jalan. Lihat kan Candi Borobudur nih guys. Ini tempat menunggu pemandu. Pemandunya lagi nunggu banyak orang baru bisa masuk guys. Tunggu sebentar guys. Jadi kesini nggak usah pakai sepatu guys. Sudah ada dikasih sendal khusus buat masuk ke Candi Borobudur. Nggak usah pakai sepatu. Sudah ada sendalnya. Sendalnya ditaruh di sini tuh. Jadi masuknya sudah pakai sendal. Jadi itu yang kan pemandu Bapak Ibu sekalian, ini peraturan baru setelah pandemi untuk berkunjung ke Borobudur, khususnya yang naik ke candi, struktur Candi Borobudur, semuanya ada regulasinya, sangat jauh berbeda. Harus ganti sendal, harus pakai QR code, jamnya ditentukan, kemudian harus diusung sama pemandu. Oke. Kemudian ini alasannya harus pakai sendal, memang Borobudur sudah lama tererosi oleh sepatu-sepatu pengunjung. Jadi setelah pandemi tutup total, jadi ketahuan lantainya banyak yang tererosi. Kemudian QR code karena kita masuk dari pintu timur keluar lewat pintu barat dan hanya 1 jam di atas. Jadi nanti saya scan in. Itu kenapa? Enggak, yang penting ini apa? Gelangnya. Ya, yang di scan in itu gelangnya. Kalau notanya itu disimpan aja. Takut lupa pakai itu kan enggak enak. Kalau ada undian. Oke, kemudian untuk ke Candi Borobudur hanya 1 jam, jadi kita per jamnya hanya 150. Jadi ada 8 seksi dari jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 kita jam 1. Ini sesi kelima. Nanti setelahnya ada sesi lagi jam berikutnya sampai sesi ke-8. Dan Borobudur dibuka jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Jadi untuk kunjungannya memang sangat dibatasi karena tidak semua lantai bisa diinjak. Kemudian kita juga hanya sampai di lantai nomor 9. Kalau dulu sebelum pandemi bisa lantai 10. Sekarang tidak ada 10, tidak pakai sarung. Kalau dulu bisa sampai atas, tapi pakai sarung. Karena setelah pandemi kita ada spesial pilgrim tour. Kalau dulu kan orang bermeditasi sama orang bertemu berbarengan. Kalau tidak pas Waisak. Sekarang Waisak tetap ada, pilgrim tour ada setiap pagi jam 6 sampai jam 8, jam 9. Jadi setiap harinya ada, tapi tiketnya tidak dari sini. Jadi untuk kunjungan umum ke Candi dari jam 9 sampai jam 5 sore. Oke, Bapak Ibu, kita bisa siap jalan. Yuk, yuk, mari kita jalan. Lewat sebelah barat. Kita nyebrang apa Candi? Candi Borobudur. Siapa yang mau berfoto dulu di sini? Nanti keluarnya nggak lewat sini. Seng. Ayo. Belum. Lihat Candi Borobudur. Panas juga, panas siang-siang. Tutup jam 5. Halo guys. Jam 5 tutup. Nggak bisa, itu kalau pas ada acara Waisak aja. Lanjut. Tidak ada ruangan, tidak seperti Egypt atau tidak seperti apa bukit. Makanya disebut Borobudur, wihara di atas bukit. Jadi ini dibangun abad ke-8 dengan 10 lantai, yaitu 10 jalan menuju kebaikan disebut Dasa Bodhisattva Bumi. Dan itu paling atas, kronya Borobudur itu stupa atau simbol dari agama Buddha. Kayak lonceng, tapi itu atribut Buddha. Kemudian Borobudur ini setelah dibangun tahun 780 hilang karena Merapi meletus tahun 1006. Sehingga masyarakat Pulau Jawa Tengah pindah ke Jawa Timur. Itu sejarahnya Mataram kuno lenyap. Kemudian Borobudur ditemukan kembali setelah Mataram Islam. Jadi kemudian ditemukan oleh Stanford Thomas Raffles dari Inggris ketika beliau jadi gubernur di Jawa tahun 1812. 1814 merediscovery Borobudur. Tapi kemudian beliau pindah ke Malaka untuk jadi gubernur di sana. Sebenarnya setelah ditemukan Borobudur tanpa regulasi, tanpa proteksi, banyak orang datang juga. Pulangnya ambil kepala Buddha, ngambil ornamen-ornamen Borobudur sebagai souvenir. Karena tidak ada proteksi, tidak ada CCTV juga. Dan kita juga jauh-jauh belum merdeka sama sekali. Kemudian Borobudur
Terproteksi setelah orang Belanda datang, beliau merenovasi tahap pertama di lantai atas Borobudur. Stan from Thomas Raffles menemukan Theodorus van Erp merenovasi bagian atas Borobudur. Kemudian sebagai buktinya sampai sekarang tembok Borobudur masih berwarna kuning, itu adalah cat tembok warna oker yang dicatkan oleh Van Erp ketika renovasi pertama. Untuk memproteksi Borobudur sehingga lumut tidak keluar, tapi yang jelas untuk menimbulkan Borobudur kelihatan keemasan seperti stupa-stupa yang ada di negara lain. Sampai sekarang masih ada warnanya, tapi sudah banyak yang hilang karena air hujan. Raffles merenovasi Borobudur, Discovery, kemudian direnovasi oleh Van Erp selama 4 tahun 1907 sampai 11. Habis itu juga tanpa proteksi lagi, orang lebih datang ke Borobudur, lebih terkenal, lebih banyak yang datang. Jadi kepalanya nanti kalau dilihat dari 504 patung, 60% tanpa kepala. Sudah. Dan Borobudur juga akan kondisinya sangat memprihatinkan karena air hujan mengerosi bukit di dalam sehingga Borobudur akan merusak. Indonesia bersama UNESCO merenovasi tahap kedua selama 10 tahun, 73 sampai 80 ribu. Semua lantai diambil, setiap lantai dikasih conversion, dikasih plat timah untuk talang air sehingga air tidak masuk ke dalam bukit. Untuk di bagian temboknya dikasih layar sehingga kalau ada angin sama air tidak bisa masuk ke dalam bukit. Sampai sekarang masih bisa dikunjungi. Kemudian ke Borobudurnya sudah dengan tiket setelah renovasi kedua, tapi tanpa kapasitas. Bebas orang naik turun ke candi, pintu kota dibuka. 2010 Merapi meletus, Borobudur tutup. Dibuka lagi, ada regulasi baru, tidak boleh menyentuh kuntobinya. Karena kita membersihkannya pakai kuas sehingga terlalu banyak erosi di dalam stupanya. Jadi bisa dilihat. Dan Borobudur tutup lagi tahun 2014, Gunung Kelut meletus dari Jawa. Kemudian Borobudur tutup kembali COVID-19 2020 sampai 2020. Dibuka lagi per Maret 2023 dengan regulasi baru, harus ganti sendal namanya Upanas, yang itu merupakan sandal lama, regulasi lama yang tertera di dalam kasabek kas yang ada bawah itu. Itu ada relief tentang Karma Wibhaga nomor 150. Coba dilihat, pemberian Upanas kepada Brahmana untuk berkunjung ke candi. Tapi regulasi kepada tamu baru diberikan setelah pandemi, setelah terjadi erosi di dalam lantai-lantai Candi Borobudur. Biasa sudah kejadian baru diregulasi. Nah, ini sendalnya idenya itu dibikin pakai tikar yang merupakan tempat duduk orang Jawa. Duduk ya di atas tikar. Tapi sudah moving lama, kalah dengan karpet plastik. Nah, untuk menumbuhkan ekonomi kreatif masyarakat sekitar, karena ini juga BUMN harus menumbuhkan ekonomi masyarakat sekitar UMKM-nya, kita bikin sendalnya dengan tikar. Jadi terima kasih kunjungannya. Secara langsung Bapak memberikan supporting people around the temple untuk growing up the economic after pandemic. Thank you, terima kasih kunjungannya. Nanti sendalnya bisa dibawa pulang untuk souvenir, tidak perlu dikembalikan. Ya. Oke, mari kita jalan. Nah ini bentuknya harus dipakai biar kuningnya nggak rusak. Candi Borobudur. Ini sih. Ini supaya kau, aku mau di ujung. Mau di dia. Ini, kok? Apa di situ?